Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan hukum dan politik agraria kolonial. Dimulai dari masa berdirinya VOC pada tahun 1602 sampai 1799 Masehi sebagai badan perdagangan saja. VOC itu tidak mengubah struktur penguasaan dan kepemilikan tanah kecuali pajak hasil dari kerja rodi. Pada masa kedua, masa pemerintahan Gubernur Hilman William Daendels, pada masa ini menimbulkan tanah partikelir. Kebijakannya itu adalah dengan menjual tanah-tanah rakyat Indonesia kepada orang-orang Cina, Arab maupun bangsa Belanda sendiri. Tanah itulah yang kemudian disebut tanah partikelir. Yang membedakan dengan tanah eigendom lainnya ialah adanya hak-hak kepemilikan tanah yang bersifat kenegaraan yang disebut Landerselijk Rechten atau hak pertuanan. Pada masa ketiga, masa pemerintahan Thomas Stamford Raffles. Pada masa Raffles, semua tanah yang berada di bawah kekuasaan government dinyatakan sebagai eigendom government. Disimpulkan bahwa semua tanah itu milik raja, sedangkan rakyat hanya sekedar memakai dan menggarapnya saja. Dengan demikian, tanah yang dikuasai dan digunakan oleh rakyat itu bukan miliknya melainkan milik Raja Inggris. Oleh karena itu, mereka wajib memberikan pajak tanah kepada Raja Inggris. Pada masa keempat, masa kepengurusan Gubernur Johannes van de Bos, sistem tanam paksa itu mulai digencarkan atau kulturstelsel. Dalam sistem tanam paksa ini, petani dipaksa untuk menanam suatu jenis tanaman tertentu yang secara langsung maupun tidak langsung itu dibutuhkan oleh pasar internasional pada masa itu. Hasil pertanian tersebut diserahkan kepada pemerintahan kolonial tanpa mendapat imbalan apapun, sedangkan bagi rakyat yang tidak mempunyai tanah pertanian, wajib menyerahkan tenaga kerjanya yaitu 1/5 bagian dari masa kerjanya, atau 66 hari untuk waktu 1 tahunnya. Pada masa kelima, berlakunya Agrariëteit, politik monopoli atau politik kolonial konservatif dihapuskan dan digantikan dengan politik liberal, yaitu pemerintah tidak ikut mencampuri di bidang usaha. Pengusaha diberikan kesempatan dan kebebasan mengembangkan usaha dan modalnya di bidang pertanian di Indonesia. Masa keenam, berlakunya Agrariëteit. Pasal 1 Agrariëteit memuat suatu pernyataan yang dikenal dengan domain verklaring, pernyataan kepemilikan, yang pada garis besarnya berisi asas bahwa semua tanah yang pihak lain tidak dapat membuktikan sebagai hak eigendomnya adalah domain milik negara. Nah, untuk politik agraria kolonial itu didasari pada prinsip dagang, yaitu mendapatkan hasil bumi atau bahan mentah dengan harga yang serendah mungkin, kemudian dijual dengan harga yang setinggi-tingginya. Sistem kolonial ditandai oleh 4 ciri pokok, yaitu dominasi, eksploitasi, diskriminasi, dan dependensi. Sekian dari penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.